खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Bagi saya huzur itu sosok yang Tuhan pilih ya untuk menjadi sumber kekuatan rohani dan spiritual kita. Iya, saya alhamdulillah ada karunia pernah berinteraksi langsung dengan beliau. Tahun 2013 waktu huzur ke Singapura, kita ada kesempatan untuk melakot dengan beliau. Jadi kejadiannya waktu itu saat kami kembali dari Singapura waktu itu mau pulang ke Indonesia, di bandara ada problem gitu, ada masalah. Istri saya yang kebetulan waktu itu sedang hamil, itu dilarang untuk melanjutkan penerbangan dari Bandara Changi ke Indonesia begitu. Padahal saat berangkat pesawat yang kami gunakan pesawat yang sama begitu. Tapi tetap setelah kami menyampaikan alasan gitu ya, menyampaikan tanggapan terhadap pihak bandara itu, kesimpulannya tetap kami dilarang untuk lanjut begitu, kan istri yang sedang hamil begitu. Terus karena kami terus bernegosiasi begitu ya, minta kebijaksanaan dan sebagainya, akhirnya itu kami tetap bisa melanjutkan penerbangan dengan catatan tidak bisa hari itu gitu. Saya bilang tidak apa-apa, yang penting tiket kami tetap bisa digunakan. Oh tidak Pak, katanya, tiket Bapak yang untuk hari ini sudah hangus. Begitu. Nah terus saya menghubungi pihak yang lebih berwenang di situ ya, yang kebetulan bisa berbahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kami minta tolonglah supaya dibantu, dan saya juga sampaikan bahwa ini kalau begini kami merasa dijebak begitu, saya bilang. Karena kalau ini merupakan aturan yang baku, harusnya saat penerbangan dari Indonesia ke sini kami tidak boleh begitu. Nah ini kok bisa terjadi dari sana, dari Indonesia ke Singapura boleh, dari Singapura balik ke Indonesia tidak boleh, berarti kan ini dijebak, saya bilang. Nah akhirnya pihak bandara menyetujui tiket diganti, tetapi hanya setengah begitu, setengah harga begitu ya. Nah yang membuat saya terharu itu, waktu kita mulakot di Singapura itu kan kita dipanggil huzur ya, dipanggil oleh Pak Amir gitu. Pak Amir kita manggil, kan ada hadiah dari huzur katanya. Jadi saat itu semua balik dikumpulkan dan dikasih hadiah. Hadiahnya uang gitu ya. Nah, yang menarik waktu itu tuh, ketika kami harus beli tiket lagi ya, yang tinggal setengah harga tadi itu, kan itu kan berarti butuh uang tambahan gitu ya. Nah hadiah dari huzur itu pas mencukupi untuk menambah kekurangan untuk beli tiket itu. Waktu itu beliau kasih $200 gitu ya, US dollar begitu. Nah jadi alhamdulillah tiket sudah dibeli, sudah dibayar. Tapi karena penerbangan besok ya, kami kembali lagi ke Masjid Taha ya, Masjid Singapura. Nah sampai di masjid saya dengan istri belum tenang juga, karena kami baru punya tiket kan, masih butuh juga biaya-biaya untuk yang lain-lainnya begitu kan, dari bandara tujuan di Indonesia ke tempat tugas masih butuh lagi dana begitu. Nah malam sebelum tidur, kamar yang kami tempati di samping Masjid Singapura itu ada yang ngetuk begitu. Ada anggota jemaat yang ngetuk. Assalamualaikum Pak Mubalik, katanya. Ya siapa, saya Pak, katanya.
Saya keluar, terus dia ngasih amplop. Pak, ini ada titipan dari ibu katanya, ibunya dia gitu. Terus dia pergi saja gitu. Saya enggak tanya juga ini kenapa tahu saya di sini, padahal saya enggak ketemu saat mulakot itu, enggak pernah ketemu. Nah, pas amplopnya saya buka ternyata uang gitu. Jadi yang kami tadi diskusikan dengan istri terjawab langsung saat itu gitu. Saya kemudian tersadar ini semua karena berkat huzur gitu ya kita. Karena selama di bandara tadi itu saat ada masalah itu di hati itu terus berbisik gitu, ini ya Allah, saya kan kesini buat ketemu dengan pilihan kamu gitu ya, pilihan engkau gitu, ketemu dengan orang suci, khalifah engkau begitu. Mohon mudahkanlah segalanya gitu. Jadi teringat itulah, jadi saya dengan istrinya bisa nangis begitu, bagaimana Allah Ta'ala menolong hambanya gitu yang mencintai khalifahnya begitu. Itu peristiwa yang terjadi tidak lama gitu setelah berinteraksi langsung dengan huzur. Ada juga kejadian yang berupa pengumpulan doa ya dari surat-surat yang kita kirim ke beliau. Banyak lah, tapi yang terbaru tahun inilah ya. Bulan Oktober kemarin kan itu musim tanam ya di daerah tempat saya tugas di Bima gitu. Nah, jadi kejadiannya begini, orang saat itu kan nanam jagung tuh. Bulan 10 itu orang sudah mulai banyak nanam jagung. Nah, lalu setelah proses penanaman ini, hujan tiba-tiba berhenti. Sehingga curah hujan sangat sedikit yang tidak mencukupi lah untuk jagung yang tadinya sudah tumbuh itu mulai banyak yang kering begitu ya. Orang-orang sudah sholat istisqa ya di masjid-masjid itu untuk minta hujan gitu. Nah, jadi saya melihat gitu ya kegelisahan masyarakat begitu ya, jagung yang sudah layu, udah ada yang kering sebagian gitu. Saya terfikirlah saya akan meminta doa ke huzur supaya diturunkan hujan gitu ya. Saya nulis surat gitu ya di aplikasi itu, permohonan doa supaya saya sampaikan huzur, kami khawatir masyarakat akan terjadi kegemparan gitu ya ketika pertaniannya tidak berhasil. Biasanya begitu tuh, kalau pertanian tidak berhasil nanti akan ada efeknya begitu. Konflik antar warga lah gitu kan. Nanti ada pencurian gitu ya di mana-mana gitu. Jadi saya mohon doa ke huzur supaya di daerah kami diturunkan hujan, dan hanya 2 hari ya setelah surat itu saya kirim, hujan turun. Saya bayangkan surat itu saya yakin belum sampai ke huzur gitu ya, tapi pengabulannya sudah terjadi. Dan yang unik, hujan yang turun itu begitu lama begitu ya jaraknya gitu waktunya, sehingga warga yang biasanya tanam padi cuma 1 kali karena tak ada hujan gitu ya, ada yang nanam sampai 2 kali gitu. Saya nyesal gitu, ya Allah, kenapa dari awal gitu saya mohon doa ke huzur gitu. Nah, itu 2 kisah lah yang bisa saya sampaikan. Wah, jangan. Jangan, naudzubillah min dzalik ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan huzur ini sumber kekuatan rohani kita gitu ya. Kita kan sebagaimana jasmani ya butuh air gitu untuk kehidupannya gitu kan, butuh asupan nutrisi gitu kan. Rohani kita pun sama ya. Butuh makanan, butuh nutrisi untuk bisa segar begitu kan. Jadi ya melepaskan diri dari huzur itu ya bunuh diri lah. Bunuh diri, dan kematian rohani itu lebih bahaya daripada kematian jasmani. Kita semua harus berdoa mudah-mudahan jangan sampai terjadi itulah. Justru kita mendambakan itu bisa jumpa dengan beliau ya. Saya sangat rasakan nuansa kerohanian begitu ya, nur kerohanian beliau saat bertemu di Singapura itu. Dan harapan kita semua saat ini mudahan beliau di tahun 2025 nanti ya, di puncak
peringatan seabad kita nih, beliau bisa datang. Dan itu harapan kita semua, anggota-anggota di daerah-daerah sudah menanti-nanti itu, kesempatan itu. Jadi ya janganlah ya, jangan termasuk kirim surat saja itu, kalau kita tidak kirim dalam 1 bulan aja sekali itu udah terasa hampa gitu ya. Apalagi terlepas sama sekali. Naudzubillah lah. Naudzubillah min dzalik. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जा